ada dua orang di PBNU yang harus betul-betul hati-hati kalau bicara. Ketua Tanfid dan Rais Am PBNU. Itu bicaranya harus betul-betul berbasis resolusi konflik. Karena ngomong seluruh masyarakat di bawah ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudara sekalian, pemirsa Hamzan Wadi Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan dari Kiai Haji Ubaidillah. Jadi beliau merupakan salah satu pengarang terbaik pada masanya yang dalam hal ini ikut serta di dalam mengkaji atau mengomentari daripada pidato singkat yang luar biasa sekali, sangat membuat kita kaget, yang disampaikan oleh Rais Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi bagaimana penyampaian daripada Kiai Haji Ubaidillah? Mari kita sama-sama simak video berikut. Dalam sejarah NU yang saya baca, Mas, mohon maaf ini, Rais Suriah itu biasanya kalau bisa menjawab secara langsung pribadi, biasanya bicaranya selalu merujuk kitab atau ada instrumen, alat ukur untuk menilai sesuatu. Betapa hati-hatinya para Rais Suriah sebelumnya yang tadi disebutkan oleh Mas Soleh, termasuk Kiai Aliyafi, Mbah Sal Mahfud, semuanya nggak bisa kita sebutkan. Tetapi yang direfleksikan oleh Kiai Miftahul Akhyar, baik itu kasus, mohon maaf ini, kasus PKB kemarin juga persoalan kan di Jawa Timur, istilah fitnah muncul dari lisan Rais Suriah, kasus diskursus nasab muncul dari Rais Suriah, bahkan kita dianalogkan. Analoginya itu yang nggak nguati, Mas. Seorang pemuda yang khawarij. Pemuda yang khawarij itu bersikap tidak menggunakan akal. Nah, sementara kita percaya betul ad-din aklun, laisa din liman la aklalahu. Ini kan teks yang sangat familiar di kalangan warga NU. Bahkan saya katakan, perdebatan saya dengan Dr. Soleh kan di awal saya katakan, saya tidak berani kalau tidak lewat ilmu, kajian Kiai Imad. Ini kan dasar keilmuan. Sementara sosok pemuda ini nggak mau diskusi, nggak mau menggunakan nalar, nggak mau menggunakan teks. Agama berdasarkan perasaan, agama berdasarkan halusinasi, agama berdasarkan glorifikasi atau mandek-mandek mengunggulkan kemuliaan secara imajinatif yang dibayangkan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Sementara kita jauh dari itu semua. Kita pakai madzhab 4, kita pakai Al-Ghazali, kita pakai ilmu kalam. Betul-betul clear kita ini dengan keilmuan, Mas, bukan dengan perasaan. Analogi dengan sosok khawarij itu analogi sosok beragama yang tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal, maaf, tapi beragama yang berdasarkan perasaan emosional tanpa menggunakan akal sehat. Itu analogi tepat ketika dianalogikan dengan sosok pemuda yang khawarij itu. Tapi kiai-kiai muda NU, Kiai Imad mosok dianalogikan dengan sosok muda yang digambarkan sebagai khawarij. Itu sangat tidak benar. Itu minimal sebagai Rais Suriah. Maksimalnya kalau sekiranya memerlukan data yang kuat, mengadakan basul masail, sehingga yang menjawab itu publik. Jadi tidak asal statement begitu. Ini persoalan yang luar biasa. Tetapi saya menilai secara positif juga. Saya kemarin kan kita semua sepakat masalah nasab itu sudah finish, sudah selesai. Kita akan menggarap pada persoalan makam yang dipalsukan, menggarap pada kasus-kasus yang hegemonik dan relasi yang tidak seimbang. Karena masalah nasab sudah tidak bisa dijawab, sudah clear. Tapi saya jadi mohon maaf, curiga. Jangan-jangan Kiai Miftah ini ingin memancing biar semangat kembali diskusi nasab. Padahal nasab ini udah mau kita selesaikan. Tapi begitu pidato Kiai Miftahul Akhyar jadi rame lagi. Rupanya Rais Suriah kita itu seneng rame ternyata. Seneng rame, Mas. Pidato nasab ini bukan begitu. Bukan senang rame. Bukan senang rame. Ini kan saking cintanya.
menghargainya kajian Kiai Imad, jadi menjadikan pembicaraan. Mungkin begitu maksud Oh, dan boleh. tujuannya. Boleh, Silakan boleh. lanjut. Ya, karena mau redup, jadi dipancing lagi, kembali lagi ke nasab. Kita ini mundur lagi, Mas. Kita ini sudah sepakat mau diskusi tentang makam yang dipalsukan, mau diskusi tentang apa banyak hal, tema-tema yang pokoknya nggak saya bongkar semua di sini. Itu banyak kasus-kasus di masyarakat, Mas. Tidak ingin berbicara tentang nasab. Nasab itu sudah kita anggap selesai. Tapi ternyata karena Rois Am bicara lagi, akhirnya kita diskusi lagi sekarang ini kayak mundur. Tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Kemudian ini, Mas, harusnya juga Kiai Miftahul Akhyar itu ngecek, cek and recheck, benarkah Nakobah itu mengisbat Ba'alwi dan benarkah Mufti Dunia itu mengisbat Ba'alwi? Ini kan harus dicek. Paling tidak mengutus utusan untuk keliling ke seluruh Nakobah. Atau PBNU mengundang seluruh nakobah internasional, dikumpulkan di PBNU, suruh bicara tentang Ba'alwi. Saya yakin Ketua Robito tidak bisa tidur 5 hari 5 malam itu. Kalau seluruh nakobah dikumpulkan oleh PBNU itu, Mas. Harusnya PBNU seperti ini, membantu menyelesaikan masalah dengan resolusi konflik, mengundang para nakobah. Di seluruh nakobah itu ada nggak isbat-isbat itu? Kalau Ahmad Al-Muhajir katanya dari Irak ke Hadromi, ada nggak nakobah Irak yang mencatat Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Yaman misalnya? Ini kan perlu dicek. Nah, sebagai Rois Am itu kan punya power, Mas, relasinya luas. Daripada mohon maaf pidato yang sederhana dan sangat sepele, yang malah membingungkan warganya, yang arus utamanya betul-betul di belakang Kiai Imad, daripada ngomong begitu kan lebih baik mengundang seluruh nakobah, seluruh mufti sekalian. Jangan Pekalongan yang undang, jangan Habib Lutfi, nanti beda lagi kalau Habib Lutfi yang undang. Tapi PBNU. Oke, iya. Oke. Sekarang sekali lagi terkait dengan masa kita pengkritikan Ba'alawi dikira menggarap Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita ini semua ini pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Di antara semangat kita mengkritik Ba'alawi karena Syekh Abdul Qadir Jilani diposisikan di bawah pakai mukodam yang nggak jelas sejarahnya. Kita apalagi Banten, Mas, Kiai Aziz Azuli sangat qadiri min abda'il qadiriyah dalam konteks keilmuan dan zikir. Indonesia ini baik Dzurriyyah Wali Songo maupun masyarakat yang nyantri kepada para kiai dari Dzurriyyah Wali Songo itu semua min abda'il qadiriyah, wiridannya wiridan Syekh Abdul Qadir Jilani, tahlilnya ila hadrati sultanil auliya. Masa kita dikatakan ini fitnah besar kalau kita dikatakan garap Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita ini justru ingin tetap mengangkat harkat martabat Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani, Mas. Oke. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Kiai Aziz. Terus kemudian lagi ini ya saya kira untuk sementara itu aja, Mas. Jadi saya ingin memastikan kita berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan emosi. Islam sebagai agama nilai untuk rahmatan alamin, bukan Islam sebagai ideologi untuk kehendak kuasa. Dan jejak digitalnya itu sudah jelas. Saya berharap Kiai Miftahul Akhyar itu membaca ulang sejarah bagaimana gerakan FPI, bagaimana Ketua Robitoh dalam pidatonya, bagaimana NU garis lurus sejarah masa lalunya, dan semuanya ini justru yang menghadapi Kiai Imad. Dan kisah-kisah perubahan yang luar biasa pasca tesis ini saya kira bisa dirasakan oleh setingkat Kiai Haji Miftahul Akhyar. Terima kasih, Mas. Oke, baik pemirsa Padesuat TV, ini menarik pembahasan tentang statement atau pidato. Ini sebetulnya pidato pengajian biasa, kemudian diunggah di YouTube oleh salah satu channel. Dan ini mungkin banyak sikap netizen terhadap statement atau pidato Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tetapi pada intinya saya lihat masih husnudon kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar bahwa ini adalah salah satu kecintaannya terhadap generasi muda NU. Mungkin jangan sampai kebablasan
bahwa polemik nasab ini menjadikan sebuah polemik yang destruktif. Mungkin seperti itu ya, husnuzon saya. Tetapi mungkin dari netizen dan yang lain punya pemikiran yang lain. Oke, Dokter Saleh, mungkin ada pemikiran yang lain, silakan. Ya, saya ingin menambahkan bahwa ini kan sebenarnya isu sudah diambil oleh kalangan akademisi ketika Win Syarif Hidayatullah menjadwalkan diskusi yang dibatalkan kemarin. Artinya apa? Ya kita biarkan saja. Ya, kita ingin sebenarnya PBNU kalau memang dalam tanda kutip tidak mau terlibat, biarkan ini diambil alih oleh kalangan kampus kita, supaya para akademisi, para peneliti mendiskusikan lebih serius dan lebih jernih, tanpa harus mengganggu dalam tanda kutip soliditas jamaiyah, soliditas struktur PB, PW dan PC PCNU. Kasihan kalau kemudian Solo Raya yang itu ada 5 kabupaten dan 1 kota, kemudian itu menjadi tidak dipandang sama sekali oleh Keramat Raya. Apapun itu kan keresahan dan munculnya adalah gerakan Solo Raya itu. Nah, untuk itu idealnya penyikapan resmi untuk para pejabat, para kiai yang duduk di struktur, idealnya ya kalau memang nggak mau memenuhi permintaannya Said Qori tadi, fasilitasi untuk diskusi, ya sudah biar diambil oleh kalangan kampus, biar lebih netral, lebih jernih, dan tidak menimbulkan turbulensi ke bawah. Demikian Mas Yusuf. Ini menarik tadi idenya Kiai Ubadillah bahwa mestinya PBNU menginisiasi bagaimana memanggil nakobah-nakobah internasional duduk bersama membicarakan ini, daripada ini isunya terus liar. Jadi sekalian diforumkan, dibasul masyailkan, kemudian panggil nakobah-nakobah ini. Ini menurut Anda bagaimana nih? Apakah mungkin ini terjadi? Kemungkinan ada, tapi peluangnya itu kecil ya. Kenapa? Karena concern PBNU memang untuk periode ini tampaknya dia tidak akan membawa program atau isu dari luar. PBNU sekarang ini kan punya program baku. Kalau dalam konteks keilmuan, mereka mengklaster dalam rangkaian fikih peradaban itu. Kemudian dari sisi programatik, PBNU ini kan punya banyak banom, punya banyak lembaga yang itu sudah tertata begitu rupa, yang bekerja sama dengan kementerian dan lembaga negara. Artinya isu-isu yang tidak masuk dalam bingkai programatik yang sudah tertata, maupun program besar dalam bentuk fikih peradaban itu akan sulit untuk diambil. Kecuali memang ada dorongan strategis yang harus diambil. Dan itu wilayahnya Kiai Ubaidillah untuk mendesakkan. Karena Kiai Ubaidillah punya kartu as, punya key person, orang-orang kunci di dalam. Ya, saya kembalikan pada Kiai Ubaidillah lah. Semoga berhasil. Oke, baik. Ya, Said Gori, mungkin harapannya silakan, Said Gori. Iya, jadi saya terang aja, marilah kita membina persoalan nasab ini dengan bernarasi atau memberikan solusi, ya, bukan untuk menyampaikan narasi untuk malah terjadi perselisihan, gitu. Kita tidak mau merendahkan ulama-ulama NU, ya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, karena kita sendiri juga warga NU dan saya juga pengurus NU. Jadi ya saya sangat berharap kepada semua daripada warga NU, semua dari pengurus NU, dari yang bawah sampai yang tertinggi, untuk segera memfasilitasi persoalan nasab ini melalui muktamar diskusi akbar yang difasilitasi atau dijembatani oleh Nahdlatul Ulama dengan mengundang lembaga lain seperti MUI, terus Muhammadiyah dan lain-lainnya, bahkan menghadirkan
dari ulama-ulama ahli nasab internasional, juga ahli nasab daripada Rabithah Ba'alawi, baik yang ada di Indonesia dan yang ada di Yaman. Adapun masalah pendanaan nanti bisa dibicarakan. Ayolah, wahai pengurus-pengurus NU, bukalah hatimu, marilah kita untuk berdiskusi dengan bijak. Kami butuh sekali kebenaran ini melalui ajang diskusi akbar, supaya terbuka semua masalah ini. Jangan sampai warga NU, ulama-ulama NU yang ada di lembaga, di struktural, ya, tervirus oleh ungkapan-ungkapan tipu muslihat Bani Ba'alwi, ya, supaya kiai-kiai tidak mengadakan diskusi ini. Ya, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dari ucapan saya bercita-cita untuk berdiskusi secara jelas, ya, supaya terungkap permasalahan ini. Demikian. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Said Gori. Mungkin Gus Ajis. Ini Gus Ajis ini. Ya. Gus Ajis silakan. Mungkin harapan terbesar terhadap polemik Nasabi ini biar terjadi sebuah konklusi atau solusi yang tepat, baik itu dengan warga NU atau dengan secara kepada masyarakat luas. Silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai warga NU di akar rumput, ya, kami sebagai generasi muda sekaligus sebagai warga NU sangat mengharapkan, khususnya dari petinggi-petinggi kita yang ada di PBNU, baik itu Gus Yahya Khalil Stakuf, Ketum, kemudian Rois Am PBNU, untuk memfasilitasi generasi muda NU untuk mengadakan bahsul masail, dan tidak hanya dari sudut pandang atau dilihat dari sisi kajian-kajian perkitaban atau kajian-kajian pustaka, tetapi juga kami mohon kepada PBNU agar memfasilitasi juga dalam hal DNA. Karena kita sebagai warga NU sangat membutuhkan kejelasan. Karena memang selama ini kita menemui banyak dari oknum-oknum Habib, itu bahkan sampai sekarang dengan PD-nya, dengan bangganya mengatakan dalam darah saya itu terdapat darah Rasul. Nah, untuk membuktikan hal itu tentu adalah dengan menggunakan tes DNA. Jadi tidak hanya dari kajian bahsul masail dari kitab-kitab, referensi-referensi kitab yang ada, tetapi pun juga kami memohon agar PBNU pun juga ikut memfasilitasi mereka-mereka yang diminta oleh masyarakat untuk tes DNA. Barangkali itu saja, Kang Mas. Oke, terima kasih. Ben, ada lagi nih. Iya. Oke, Mas. Ini jangan galak-galak kalau sistemnya nih. Jangan galak-galak ini. Saya sekarang udah down, Mas. Jujur aja, saya sejak pernyataan Kiai Miftahul Akhir sampai sekarang belum makan, Mas. Karena dikatakan Wahabi. Tapi sekarang udah lapar tiba-tiba saya, karena sudah down saya, alhamdulillah. Saya belum makan, karena saya juga ditelepon oleh keluarga-keluarga yang sebelum berdirinya NU, betul-betul mengelola pesantren, itu nelpon saya, loh Dek, sampai di kelompok Kiai Imad dikira Wahabi oleh Kiai Miftah, loh Dek. Wow, langsung lemes sama saya. Oke, tapi alhamdulillah dengan adanya Pada Suka ini saya jadi down. Alhamdulillah sudah lapar sekarang, Mas, sudah nggak tegang seperti tadi. Saya memang paling tegang kalau dikatakan Wahabi dan Syiah, Mas. Saya paling tegang. Saya itu paling tegang kalau dikatakan bukan orang NU, Mas. Karena di dalam darah kami mengalir Nahdlatul Ulama. Baik, gini Mas, saya sekarang udah rileks, sudah akademisi saya sekarang. Ada dua orang di PBNU yang harus betul-betul hati-hati kalau bicara. Ketua Tanfid dan Rais Am PBNU.
itu bicaranya harus betul-betul berbasis resolusi konflik. Karena ngomong seluruh masyarakat di bawah ini, Mas. Lah, sehingga seorang Rais Am, pidatonya itu jangan asal pidato, tapi harus berbasis resolusi konflik. Ini harapan saya yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang diusung oleh PBNU ini kan fikih peradaban. Salah satu inti dari fikih peradaban itu adalah bagaimana kajian fikih itu melibatkan lintas disiplin ilmu. Nah, jadi kajian fikih melibatkan perspektif saintifik, baik antropologi, sosiologi, biological science, anthropological science, dan lain sebagainya. Ini harus masuk. Sehingga ini ujian pertama NU mengproklamirkan diri untuk mengangkat fikih peradaban sebagai isu sentral PBNU sekarang ini ketika dihadapkan pada kasus diskursus nasab. Karena diskursus nasab ini itu merupakan studi kasus penting bagaimana bisa menerapkan fikih peradaban lewat sosok-sosok yang selama ini ditokohkan NU, yaitu para habaib, yang notabene telah dirungkatkan dalam tesis Kiai Imad. Nah, ini sudah saatnya PBNU membuktikan bagaimana menerapkan fikih peradaban, yaitu tes DNA. Jadi ada kajian turos, ada kajian tes DNA. Ini kan menarik sebenarnya untuk mengimplementasikan dari fikih peradaban itu. Kemudian yang kedua, saya turut senang karena perspektif saya jadi berubah, Mas. Para habaib yang terrepresentasikan di FPI sudah tidak khawarij lagi, mengacu ceramahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi FPI yang dulu kita anggap sebagai khawarij sekarang menjadi tidak khawarij karena terdongkrak oleh pidato Kiai Miftahul Akhyar. Justru yang khawarij dianalogikan malah anggotanya sendiri yang punya pesantren yang karya-karyanya tentang ke-NU-an. Nah, ini jadi apa? Sesuatu yang menarik untuk dikaji, Mas. Benar enggak itu? Jadi sebagai penutup, ceramah Kiai Miftahul Akhyar itu bukan ceramah yang biasa, Mas. Karena Rais Am dalam tradisi kami itu sosok yang mulia, yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi dan memiliki eksistensi yang luar biasa. Sehingga ceramahnya Rais Am, dimanapun tempatnya ceramah itu menjadi lebih berarti bagi kami, Mas. Bahkan mohon maaf, lebih berarti ceramahnya Rais Am daripada ceramahnya yang lain di negeri ini, Mas. Nah, karena kita akan selalu berada dalam barisan Nahdlatul Ulama. Karenanya ceramah Rais Am, ceramah Ketua Tanfid itu harus betul-betul berbasis resolusi konflik. Tidak boleh karena perasaan seperti kemarin yang dipidatokan oleh Kiai Miftahul Akhyar itu kan karena perasaan. Perasaan mungkin karena ada orang terdekat yang sudah akrab dari segi komunikasi, relasi dan sebagainya. Tapi kita harus betul-betul memiliki eksistensi yang kuat sehingga kita paham betul gerakan Syiah itu kayak apa, Wahabi itu kayak apa, gerakan-gerakan di ruang sistem sosial ini itu kayak apa. Sehingga NU itu betul-betul berdiri tegak dengan membaca fenomena dan perkembangan zaman. Sebagai penutup, Kiai Imad itu menjawab persoalan masyarakat, Mas. Bukan emosi Kiai Imad. Kiai Haji Aziz Jazuli itu menjawab persoalan masyarakat. Kiai Soleh Basari itu menjawab persoalan masyarakat. Kiai Teku Sayyid Qori itu menjawab persoalan masyarakat. Sehingga kalau ini bukan menjadi persoalan masyarakat, Mas, nggak mungkin podcast Mas Yusuf itu lebih ramai diskusi tentang nasab daripada diskusi tentang politik. Artinya itu sebagai sebuah ukuran, masyarakat itu suka, Mas. Coba Mas Yusuf saya lihat itu podcastnya tentang politik itu penontonnya sedikit, tapi kalau diskursus nasab banyak, Mas. Di beberapa PCN itu pada nonton, Mas, nobar. Jadi kalau dulu ada nobar sepak bola, sekarang ada nobar pada suka sekarang ini. Luar biasa pada suka ini. Jadi kalau ini bukan persoalan masyarakat nggak akan mengikuti, Mas. Karena ini itu persoalan masyarakat, maka masyarakat pada mengikuti. Makanya menjadi satu image yang tidak bagus
apabila merespon fenomena diskursus nasab dari perasaan dan emosi. Oleh karena itu, biar elegan, harmoni, sebagai pemimpin, ketika bicara tentang diskursus nasab, harus berbasis resolusi konflik. Terima kasih, Mas. Oke, ya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa pemaparan dari Kiai Haji Ubaidillah. Ternyata beliau juga sangat disayangkan untuk Rais Am. Kalau saya lihat dari apa yang beliau komentari dari pidato Rais Am PBNU. Nah, jadi ada beberapa hal yang luar biasa sekali dan perlu kita cermati bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi. Dan yang pertama, kata beliau tadi kisah pemuda yang disampaikan Rais Am. Nah, jadi kisah pemuda yang disampaikan oleh Rais Am terkait dengan hal menghubungkannya dengan salah seorang Kiai Haji Imaduddin. Nah, dalam hal ini Rais Am kita, Rais Am PBNU yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar menyampaikan dalam hadis bahwa ada pemuda yang dikatakan oleh Nabi di keningnya itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, lalu kemudian pemuda itu merupakan setelah ditelusuri menjadi cikal bakal daripada Khawarij. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang dianggap oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi dalam ke pemaparannya bahwa pemuda yang dimaksud dalam hadis tersebut yang disampaikan oleh Rais Am merupakan pemuda yang bukan karena akal pikiran, karena perasaan. Dia menyampaikan ajarannya karena perasaan. Nah, itulah cikal bakal Khawarij. Sedangkan di dalam kita, kata Ubaidillah tadi, yaitu Kiai Humaduddin dan kawan-kawan dalam memaparkan nasab Alawi, membatalkan nasab Alawi. Nah, itu merupakan dari kajian kita. Kajian yang luar biasa sekali, panjang, lalu kemudian dibuat menjadi tesis oleh Kiai Haji Imaduddin, lalu kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Kiai Haji Ubaidillah tadi, yaitu Rais Am PBNU senang yang rame-rame katanya tadi. Nah, itu merupakan bukan rame-rame membuat orang gaduh ya. Tapi yang di sini yang dimaksud oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi, yaitu kan katanya di dalam penyampaiannya itu nasab ini memang sudah selesai. Kita beralih ke pemalsuan makam-makam oleh oknum para habaib, makam kosong dijadikan diklaim oleh mereka sebagai makam nenek moyang mereka. Nah, itu sebenarnya sudah sampai situ pembahasannya di dalam diskusi yang tadi. Tapi karena ini merupakan pidato dari seorang Rais Am PBNU ya, sebagai panutan kita. Nah, dalam hal ini kembali lagi mencuat atau kembali lagi rame untuk dibahas bersama. Karena ketika menurut Kiai Ubaidillah, ketika kita membahas masalah nasab dan sebagainya, maka antusias dari masyarakat dan berbagai macam channel YouTube juga ramai untuk berlomba-lomba mengkaji itu. Itu merupakan menurut Kiai Haji Ubaidillah tadi ada kesenangan tersendiri untuk masyarakat kita. Dan terakhir beliau juga menyampaikan tadi Kiai Imaduddin, Gus Ghazuli, dan Tengku Qori itu merupakan menjawab atau membahas nasab ini merupakan respon dari masyarakat. Respon dari masyarakat yang antusias, bahkan ketika ada pembahasan nasab mereka nonton bareng katanya tadi. Ya mungkin kita tidak tahu mendapat data dari mana atau beliau langsung menyaksikan hal itu terjadi ketika ada pembahasan nasab. Berbagai macam masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan itu. Dan yang terakhir, kata Kiai Haji Ubaidillah tadi sebagai penutup pemungkas beliau, ada dua orang yang itu paling berpengaruh perkataannya,
yaitu ketika dia berkata-kata maka kata-katanya itu akan bisa jadi menjadi jalan keluar, atau sebaliknya bisa jadi menjadi serangan balik atau titik balik, atau sebagai membuat kegaduhan atau membuat keresahan. Apapun yang dikatakan, apapun yang disampaikan. Ada dua orang kata beliau tadi. Yang pertama yaitu Ketua Tanfiziah. Dalam hal ini PBNU, Ketua Tanfiziah, Ketua Tanfiz. Nah, dan yang kedua yang sangat harus berhati-hati dalam ngomong, berbicara atau berpidato, yaitu Rais Am PBNU. Ya, yang tadi saya ulangi, yang paling berpengaruh kata Kiai Jubaidillah tadi, yang pertama adalah Dewan Tanfiziah, Ketua Tanfiziah, dan yang kedua yaitu Rais Am PBNU. Ya, mudah-mudahan masalah nasab ini cepat clear, cepat selesai, dan mari kita, meskipun beda pendapat, ada yang pro habaib dan ada yang kontra daripada habaib. Nah, jadi mari kita jadikan perbedaan ini sebagai ajang untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa harus saling menjatuhkan, bahkan mengklaim diri paling benar dan menghinakan orang lain. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dipahami dengan baik, dan apabila saya salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kita hanya menganalisis saja. Bukan berarti saya itu membela ini. Kita hanya menganalisis bagaimana dan apa yang dibahas. Lalu kemudian ketika Anda menonton video ini, maka berpikirlah bahwa mana yang benar, mana yang benar-benar menggunakan data, mana yang benar-benar menggunakan hawa nafsu mereka, hanya mengandalkan perasaan. Mana-mana yang benar-benar menggunakan dalil yang kuat, yang hujah, dan mana yang menggunakan dalil yang terputus. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.